Sekarang sufi artinya tasawuf itu apa? Tasawuf itu semuanya adab. Jaga adab sama Allah, jaga adab sama Rasulullah, jaga adab sama tempat-tempat ulama, jaga adab sama masjid-masjidnya Allah, jaga adab sama orang tua, jaga sama adab sama kalamullah, Al-Quran. Itu semuanya adab. Contoh misalnya, kadang kita baca Al-Quran ya, kemudian ada orang mau bicara sama kita, langsung kita tutup bicara. Lah, kalau kita baca Quran atau baca kitab, ada orang mau bicara sama kita, kita katakan kepada, kalau Al-Quran yang kita baca, dusturakum ya Rabb, saya minta izin ya Allah, saya mau bicara dengan hambamu fulan bin fulan ini, baru bicara. Misalnya sekarang inti bicara sama satu orang, tengah-tengah bicara langsung inti putus, inti bicara sama orang lain, marah dia, tersinggung. Begitu juga kita bicara sama Allah. Kita baca, misalnya baca kitab hadisnya Rasulullah, kemudian ada orang mau bicara sama kita, apa langsung kita putus langsung bicara? Tidak. Dusturakum ya Rasulullah, saya mau bicara sama fulan bin fulan. Artinya dusturakum, saya minta izin untuk memberhentikan omongan dengan sini, saya akan bicara dengan fulan bin fulan. Itu tidak adab. Ini namanya tasawuf. Tasawuf itu bukan pakai jubah, pakai imamah, bukan megang subhah, bukan diagungkan orang, diciumi tangannya sama orang, bukan tasawuf itu. Itu pas tafri, cabang. Yang paling penting tasawuf itu jaga adab. Jaga adab sama Allah yang paling nomor satu. Kemudian level nomor 2 sama Rasulullah. Yang ketiga sama orang tua, sama guru. Yang keempat sama-sama muslim. Itu gitu ya. Setiap waktu punya adab tertentu. Gitu. Misalnya sekarang orang kalau sampai ngerokok di tempat-tempatnya rumahnya Allah, tidak seperti ngerokok di tempat lain. Adabnya 20 kali lipat. Kalau Rasulullah ngelarang orang yang makan bawang masuk ke masjid, kenapa? Baunya ganggu muslimin yang lain, apalagi yang rokok masuk gitu. Tidak masalah kalau mau tidak bisa sabar rokok di luar masjid, di luar rumahnya orang wali Allah, karena mereka punya kehormatan yang lebih. Ada satu orang di zamannya Habib Soleh Tanggul, punya khodim jaga masjidnya Habib Soleh. Khodim ini bilang ke satu orang duduk di masjidnya Habib Soleh, dia bilang, kelihatan orang ngerokok, Pak, jangan ngerokok, Habib Soleh ngelarang. Itu omongan diremehkan. Dia omongan diremehkan karena yang cuma petugas kita diremehkan. Tidak berlalu 3 hari kecuali itu orang sudah dipikul, jenazahnya sudah meninggal. Katanya Habib Soleh, tidak ada orang kurang ajar di masjidku, cuma ada di masjidku, kecuali datang ubuhnya dalam waktu cepat ini. Dalam waktu cepat ini. Mereka lahum yasha'una 'inda rabbihim. Rumahnya Allah sekarang. Rumahnya Allah adalah yang lebih utama adalah kita agungkan adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Wa likulli hal adab. Setiap keadaan punya adab tertentu masing-masing. Ayo. Setiap maqam, setiap kedudukan punya adab. Betul ya? Kan satu orang wali min auliyaillah, karena kedudukannya sudah tinggi di depannya Allah, pada suatu hari dia menyium istrinya tanpa niat solehah sebelum nyium, maka itu sama Allah diturunkan dari maqam yang dia ada, diturunkan sampai derajat sekian ratus derajat. Tidak balik ke maqam yang pertama itu kecuali sudah mujahadah setahun. Ini kita dengan omongan seperti ini. Oh, kita ubahannya kita wala ada niat solehah wala syai. Makanya kita kalau mengerjakan sesuatu dikerjakan dengan dasar adab semuanya. Rasulullah bagaimana adabnya dalam pakai sandal? Begini, alas. Sami'na wa ata'na. Bagaimana Rasulullah masuk rumah adabnya? Baca ayat kursi, tangan kaki kanan, mengucapkan salam. Sami'na wa ata'na. Lah kalau kayak gini sebulan kita jadi orang soleh. Ada perubahan dalam diri kita dalam majelis taklim. Kalau enggak, bertahun-tahun enggak berubah. Banyak orang dari majelis taklim bertahun-tahun ya wataknya kayak gitu, sifatnya kayak gitu, enggak berubah-berubah. Terus tidak dapat berkahnya majelis, cuma karena tidak ngamalkan, tidak berubah. Betul ya? Barang siapa yang jaga selalu adabnya, maka dia akan sampai kedudukannya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf radhiyallahu Ini Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf mengatakan apa? Kita Bani Alawi katanya, ya kan? Karena salafis. Kana salaf man fatahu minhum al-kitab. Di antara salafus saleh kalau mereka tidak sempat belajar jadi ulama, paling minimnya lam yafuthul mihrab, selalu ibadah di masjidnya Allah. Katanya siapa?
segaf. Kita di Bani Alawi dulu ini, level-levelnya aslafnya kita, jajah kita, kalau di antara mereka tidak sempat belajar jadi ulama besar, itu paling minimnya jaga mihrab, selalu ibadah terus. Nah, ya. ومن فاته المحراب Barang siapa di antara mereka bukan ahli ibadah, lam yafutul adab, mereka tidak ketinggalan adab. Ini orang biasa awam tapi jaga adab, itu paling minimnya sudah. Yang ketinggalan ilmu jaga ibadah, yang ketinggalan ibadah jaga adab, itu paling minimnya di levelnya zaman salafus saleh. Sekarang ayo. ومنهم وهم الأثار من جمع بين الكتاب والمحراب. Dan banyak dari pemimpin Bani Alawi yang digabung antara tiga, mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jaga adab. Katanya Habib Ali bin Syihab setelah baca ini, kalau zaman sekarang ilmu tidak ada, mihrab tidak ada, adab tidak ada, wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena saking jauhnya dari jalurnya salafus saleh. Kita tidak usah jauh-jauh. Ayamnya Habibullah bin Umar sampai sekarang tidak kurang mungkin 80 tahun. Tapi perkembangan keadaan yang ada berubah beda, jauh. Ini menunjukkan apa? Kita menurun sudah. Nah, mulai sekarang kalau kita tahu kita turun, kita gerak lagi untuk paling tidak menyerupai